Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Jahari, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan dua unsur logam. Yang pertama yaitu litium dan yang kedua adalah iridium. Litium merupakan logam alkali yang terletak pada periode 2 gugus 1A. Dan komposisinya di sini nih, kalau dalam tabel 5 dia itu nomor atomnya 3. Massa atom relatifnya sekitar 6,9 gram per mol, dan untuk massa jenisnya sekitar 0,5 gram per cm kubik. Dia mencair pada suhu 180 derajat Celcius dan menguap pada suhu 1300 derajat Celcius, dan kalau di suhu ruangan jelas dia ada padat. Dan untuk grid parameternya ya seperti gambar ini bisa ini. Dan untuk kontaminasinya sekitar 6 kali 10 pangkat negatif 9%. Untuk harga per 100 gram sekitar 8 US dollar gitu. Tapi kalau untuk harga itu relatif sih sebenarnya. Dan kalau untuk konfigurasi elektronnya dia itu 1s2 2s1, dan di kulit terluarnya itu dia hanya ada 1 elektron gitu. Electrical conductivity gitu 1,1 10 pangkat 7 ya, jelas gitu kalau ini tuh penghantar gitu atau konduktor. Lalu untuk elektronegatifnya di 0,98, karena ini merupakan konduktor. Biasanya ini banyak digunain untuk kalau lithium tuh banyak digunain untuk baterai biasanya. Jadi lithium itu bukan barang langka, bahkan mungkin tiap orang sering menggunakannya. Contohnya penggunaan lithium adalah pada baterai 18650. Tapi ini 5000 mAh, ini gak mungkin sih, karena untuk 18650 itu biasanya sekitar di 2200 mAh. Kandungan lithium pada baterai itu sendiri nggak begitu banyak, bahkan di sini lithiumnya itu dicampur dengan 2 mangan dioksida. Jadi kalau kandungan lithium itu pada baterai itu paling beberapa persen gitu, jadi kebanyak gitu. Baterai lithium itu sendiri ada yang bentuknya bulat gitu seperti ini, tabung gitu seperti ini. Ada juga yang kotak pipih seperti ini. Nah, kalau yang kotak pipih ini keunggulannya itu jauh lebih ringan dan lebih hemat tempat gitu misalnya. Tapi kalau yang bulat ini jauh lebih kuat, itu karena bahan luarnya itu dari kaleng gitu. Dan biasanya digunakan untuk power bank dengan kapasitas yang besar juga. Biasanya power bank yang menggunakan baterai ini sekitar ukuran 10.000 mAh atau 20.000 mAh, dan dimensinya biasanya tebal. Dan kalau untuk yang PP ini biasanya digunakan untuk baterai handphone ataupun baterai laptop gitu. Tapi kalau untuk laptop lama biasanya masih menggunakan yang tabung ini, karena ini desainnya ya dari kaleng gitu bagian luarnya, dan itu tahan banting, makanya baterai ini tuh digunakan pada mobil listrik. Dan kalau untuk baterai iPhone itu agak sedikit berbeda ya. Kalau yang biasanya itu 3,7 volt, kalau iPhone itu 3,85 volt. Jadi ada kemungkinan di anoda dan katodanya itu pakai campuran logam yang lebih mahal dan lebih bagus. Ya makanya biasanya barangnya juga mahal gitu. Oke, yang kedua adalah logam iridium. Iridium merupakan logam transisi. Dia berada di periode 6 gugus 8B. Posisinya di sini. Nomor atomnya adalah 77. Dia memiliki massa atom relatif 192 gram per mol, dan untuk massa jenisnya 22 gram per cm kubik. Dia itu mencair di suhu 2400 derajat Celcius. Ya, lumayan tinggi banget gitu, dan menguap di 4000 derajat Celcius. Dan untuk kontaminasi di udaranya sekitar 2 kali 10 pangkat negatif 7%. Untuk grid parameternya ini lumayan rumit ya kalau dibandingkan dengan lithium, banyak sekali garisnya gitu.
Dan untuk harganya tuh iridium ya mahal banget gitu. Itu 100 gram itu $5.000 itu. Emang sebesar apa gitu. Mahal banget gitu. Dan untuk jumlah elektron di konektor terluarnya dia itu ada 2. Electrical conductivity-nya dia 2,1 kali 10⁻⁷. Nah ini jelas sih konduktor bahkan digunainnya juga biasanya untuk penghantar listrik sih. Untuk keelektronegatifan dia berada di 2,2. Contoh penggunaannya itu kalau iridium biasanya sih dia di busi gitu, di busi. Tapi businya itu busi high performance lah istilahnya tuh. Nah, tapi dalam busi itu sendiri nggak kepake bahan iridium semua untuk logamnya. Biasanya di sini nih bagian pematiknya saja menggunakan bahan iridium. Iridium memiliki kelebihan dalam penggunaannya itu ya tenaganya jauh lebih besar dan lebih efisien gitu sih misalnya. Dan biasanya sih ini digunakan untuk kelas balapan ya atau mesin-mesin dengan high performance gitu. Jadi kalau iridium itu bahannya itu kan dia itu mencair di 2000 derajat Celcius, sedangkan mesin ini sendiri itu bekerja di suhu sekitar 300 derajat Celcius. Jadi ketika berada di suhu tersebut 300 derajat Celcius ini enggak jauh lebih stabil gitu dibandingkan dengan bahan besi tembaga gitu. Makanya karena ini jauh lebih kuat gitu, maka didesainnya pun jauh lebih runcing gitu supaya si listriknya itu lebih terpusat. Kalau yang ini sering terjadi menyebar, dan bahkan RPM mesinnya pun ini biasanya digunain pada mesin yang 12.000 RPM ke atas gitu. Untuk kekuatannya sendiri iridium itu perbandingannya 1:10. Jadi kalau busi konvensional biasa itu cuma 10.000 km gitu, kalau untuk iridium kuat sampai 100.000 km. Sebenarnya busi ini nggak digunain untuk motor balap aja gitu, intinya digunain pada mesin-mesin dengan high performance sih. Mungkin segitu aja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau motornya lambat mah ngapain pakai busi iridium, gak worth it lah.